Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sahabat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ya, ataupun readingan terbaru, yaitu saya mulai harinya hari Sabtu, hari Minggu sampai hari Senin. Bisa dikatakan kalau tanggal kalender itu yaitu mulai tanggal 8, tanggal 9 sampai tanggal 10. Jadi bisa dikatakan 3 hari ke depan sobat ya. Jadi sobat ya, kali ini saya akan memberikan suatu tema, yaitu kenyataan yang akan terjadi di 3 hari ke depan ya. Tentunya seperti itu ya. Sekali lagi untuk temanya kenyataan yang akan terjadi di 3 hari ke depan. Bisa saja nanti real, kan seperti itu ya. Kalau masalah real atau tidak ya nanti istilahnya itu diresionetkan sendiri ya. Tapi jangan dipaksakan. Ketika sering saya mengatakan ketika ada resionet ada tepat ya syukur alhamdulillah ya. Amin kan, karena ucapan adalah doa. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resionet ya jangan kecewa ya. Karena apa? Karena ini kan bersifat general reading sobatnya. Energinya mengajak, nggak tahu yang ketarik energinya siapa. Nah kan seperti itu ya. Beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian ya silakan konsul secara pribadi, maka saya bisa mengetahui nama data kalian sehingga saya bisa menembak tepat sasaran. Itu sering saya ungkapkan sobat ya. Satu kali lagi sobat ya, ketika saya mengatakan kenyataan yang akan terjadi ya di 3 hari ke depan ini sobat ya, ketika memang itu baik, itu positif ya, sering saya mengatakan syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Nah yang paling harus diketahui yaitu ketika memang itu nanti pembacaannya kurang baik ya ataupun buruk ya, istilahnya itu apa ya, ya jangan dijadikan sebagai rasa kecewa ya. Tetap syukuri saja sobat. Nah, kan seperti itu ya, karena ketika kita mensyukuri apapun itu baik ataupun buruk, nah ketika kita lebih-lebih kita mensyukuri yang buruk, nah itu dibalik semua itu kan pasti ada suatu hikmah, pasti ada suatu hidayah. Nah, kan seperti itu. Jadi tidak harus yang baik saja terus yang buruk kita tidak mau mensyukuri ya, tidak bisa begitu juga. Karena apapun di dalam kehidupan ini ketika ada baik ada buruk ya tetap adanya suatu pemberian dari Sang Maha Kuasa. Pasti ada konsekuensi dan ada resikonya, kan semua seperti itu sobat ya. Oke sobat ya, mungkin sudah bisa dipahami ya, dan saya akan segera untuk menarik energi. Oke sobat ya, next lanjut untuk zodiak selanjutnya setelah zodiak Cancer ya, tapi akan saya tarik dulu untuk energinya. Oke, kita lihat untuk zodiaknya. Di sini ada zodiak Scorpio ya. Artinya zodiak Scorpio akan kita tarik energinya dan akan kita bacakan. Alhamdulillah ya, saya sudah menarik 3 energi. Sekarang langsung saja kita buka untuk asmara Scorpio dulu ya. Untuk Scorpio, asmara kalian di kartu pertama muncul death ya, ataupun
the dead ya, itu ada prajurit tengkorak sedang melangkai mayat ya. Prajurit tengkorak naik kuda ya. Terus dikonfirmasi sama kartu the lovers ya, ada sepasang kekasih, itu belakangnya ada malaikat ya. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Scorpio ya, ini muncul kartu utama kalian dead ya, ataupun the dead ya. Prajurit tengkorak naik kuda melangkai mayat. Di sini diartikan di mana kalian menandakan bahwa adanya suatu permasalahan ya, ataupun suatu konflik ya, yang dimana di sini mungkin apa ya, dipicu dari mungkin kesalahpahaman ya, ataupun rasa curiga, ataupun rasa kurang pengertian. Itu yang saya tangkap ya, sehingga membuat asmara kalian tidak stabil di sini ya. Nah, maka dari itu di sini melambangkan ini sobat ya, ketika kalian ingin stabil lagi ya, ingin damai lagi, ingin baikan lagi ya, itu di sini kalian harus berani melangkah ya, kira-kira seperti itu. Dalam arti gini, ketika kalian dalam masalah kan, di asmara kalian itu, kalian jangan sampai stuck ya, jangan sampai diem, ataupun apalagi mundur. Dalam arti selesaikan masalah ya, kalian harus berani melangkah itu, dalam arti selesaikan masalah ya. Apapun yang terjadi, ketika mungkin kalian ada suatu rasa ragu ya, apakah ketika saya menyelesaikan akan selesai, akan dingin lagi, itu dipikir belakangan ya. Yang penting kalian mencoba untuk berani melangkah maju, artinya berani melangkah untuk istilahnya itu komunikasi kembali ya. Jadi istilahnya dimusyawarakan lah sama pasangan kalian ya. Cari solusi bagaimana agar bisa dingin lagi dan saling mengalah, itu akan lebih bagus sobat ya. Kalau kalian diam, apalagi stuck ya, apalagi mundur, ini kelihatannya akan bertambah rumit. Nah, itu ya, semoga bisa dipahami ya. Terus di kartu konfliknya muncul the lover. Ini bisa dikatakan ketika kalian tadi dihantam masalah dan kalian mau menyelesaikan, mau melangkah maju ya, apapun yang terjadi, di sini kelihatannya akan terbantukan. Nah, nanti mungkin entah kalian atau pasangan kalian, atau kalian sendiri, itu nanti akan apa ya, mungkin merasa dingin lagi ya, akan merasa plong ya, ibaratnya tuh hati ke hati itu sama-sama klik nantinya gitu ya. Mungkin saling memaafkan ya, ataupun mungkin saling menyadari. Di sini akan terbantukan. Yang jelas di sini akan ada efek, ataupun akan ada imbas yang baik ketika kalian dalam masalah dan kalian mau melangkah ke depan, artinya mau menyelesaikan. Jangan terkesan saling diam, apalagi sampai berhari-hari, jangan seperti itu sobat ya. Karena di sini jangan khawatir, kalau kalian konfliknya benar-benar sangat positif, benar-benar sangat bagus. Ketika ada masalah, insya Allah ini akan terjadi pulih kembali ya. Kita lanjut untuk yang pekerjaan. Nanti di segmen terakhir akan saya deteksi semua. Ini kartu utama ya, di masalah pekerjaan ada 10 cup. Itu ada 10 cup ya, seperti tertata seperti pelangi. Terus di bawahnya ada seperti satu keluarga ya. Dikonfirmasi sama kartu Four of Pentacles, 2 koin di kaki, 1 di tangan, 1 lagi di atas kepala. Ini artinya bisa dikatakan 10 cup ya. Di sini ya di Scorpio adanya suatu niat ya, kalau saya tangkap ya, adanya suatu niat ataupun adanya suatu keinginan, di mana mungkin ketika pekerjaannya itu stabil ya, bisa mencapai target, bisa mencapai sukses. Di sini kalian mau menyenangkan ya, mau menyenangkan baik dari keluarga ataupun orang terdekat kalian atau orang-orang yang kalian kenal ya. Di sini katanya seperti itu ya. Biarpun kalian di sini mencoba untuk apa ya, istilahnya mencoba untuk melangkah, mencoba untuk berusaha, biarpun terlihat masih jauh ya, dalam arti itu masih belum tercapai lah ya, mungkin masih dalam proses lah ya, untuk menuju pencapaian target, menuju sukses itu mungkin masih dalam proses. Tapi di sini kalian sudah mempunyai keinginan. Nah, itu kalian ingin adanya istilahnya itu, kalian mau menyambut suatu kehidupan baru ataupun hari yang baru ya, hari yang penuh keberhasilan dalam hal pekerjaan. Itu yang saya tangkap. Jadi keinginan kalian itu kuat. Nah, itu ya, seperti yang saya katakan tadi ya, ada yang satu niat, ada yang satu keinginan, dimana ketika sudah stabil, sudah bisa mencapai target, bisa mencapai sukses, kalian mau menyenangkan orang-orang di sekitar kalian ya, terutama keluarga kalian ya. Terus dikonfirmasi sama kartu Four of Pentacles, 4 koin ya. Saya dimengatakan di sini mengisyaratkan bahwa pekerjaan yang selama ini kalian dalami ya, pekerjaan yang selama ini kalian jalani itu kelihatannya kalian sedang fokus ya gitu, kalian sedang mau menjaganya dan kalian sedang berfokus, kalian tidak mau terjadi adanya suatu kesalahan. Itu yang saya tangkap. Biarpun kecil kesalahan nanti berakibat fatal ya, nanti berakibat banyak konflik, itu
kalian menghindari itu semua. Yang jelas di sini adanya suatu kefokusan, adanya suatu kekonsentrasian di mana kalian ingin menjaga, karena apa ya, karena bisa dikatakan eh, kalian ingin menyetabilkan pekerjaan kalian. Nah, maka di sini terlihat kalian benar-benar mau menjaga, istilahnya kalian tidak mau gegabah ataupun tidak mau lengah untuk hal-hal kesalahan. Itu yang saya tangkap ya. Jadi bagus ya, intinya di kartu konflik ini menandakan adanya suatu penjagaan, adanya suatu konsentrasian lah. Lanjut di masalah keuangan, di sini ada 9 cup ya. Itu 9 cup sudah tersusun terjajar rapi ya, sampai seorang yang sedang duduknya. Dikonfirmasi sama kartu The Tower. The Tower ujungnya tersambar petir, 2 orang terpelanting jatuh sobat ya. Ini kalau saya tangkap ya 9 cup. Artinya di sini di mana zodiak Scorpion ini kelihatannya apa ya, kalau masalah keuangan sih masih cukup bersahabat ya, biarpun tidak terlalu banyak ya. Maksud saya biarpun tidak terlalu banyak, tidak terlalu berlebihan. Di sini kelihatannya kalian masih punya beberapa cadangan sih, gitu ya. Dan di sini kelihatannya apa ya, kalian berharap sekali ya, mungkin adanya suatu pemasukan, adanya suatu tambahan-tambahan keuangan, sehingga kalian mungkin ingin mempunyai tabungan ya, ataupun cadangan. Itu yang kalian inginkan. Dan di sini katanya apa ya, katanya akan ada kerezekian yang masuk. Katanya sih seperti itu kalau saya tangkap energinya, dan itu akan membuat kalian senang, dan itu akan membuat kalian merasa bahagia. Intinya di sini kalian menginginkan adanya suatu kestabilan dalam hal keuangannya, biarpun tidak terlalu naik drastis. Yang jelas kalian di sini ketika mungkin keuangan kalian stabil, di sini kalian menggambarkan adanya suatu energi kegembiraan. Itu yang saya tangkap ya. Cuma di sini kenapa ya kok muncul The Tower? Nah, gitu. Ya. The Tower ini artinya apa? The Tower ini artinya akan ada pihak yang apa ya, istilahnya akan ada pihak yang mengirimkan energi negatif sih ya, sehingga membuat keuangan kalian ya ataupun kerezekian menjadi kurang lancar ya. Banyak hambatan, banyak sendatan ya. Bahkan di sini adanya suatu konflik ya, adanya suatu pemikiran-pemikiran, dan itu membuat kalian sulit. Nah, gitu ya. Mungkin rezeki yang sudah dijanjikan ataupun uang yang sudah dijanjikan tiba-tiba gagal, tiba-tiba kandas. Nah, itu loh ya. Yang saya tangkap, karena di sini jelas adanya The Tower ya. Nah, gitu, jelas adanya suatu efek dari energi-energi negatif yang ditembakkan orang yang toksik, orang yang iri, orang yang sentimen sama kalian. Jadi kalian di sini merasakan adanya suatu imbasnya ya. Akan-akan kerezekian ataupun keuangan itu sulitlah untuk distabilkan. Nah, itu yang saya tangkap ya. Jadi di sini apa ya, istilahnya itu kalian lebih, di kartu The Tower ini kalian lebih ingin membangun ataupun lebih ingin berjuang keras. Saya rasa baguslah ketika kalian dalam masalah ya, tentang ketidakstabilan kalian mau berjuang ya. Kalian mau bekerja keras itu bagus. Cuman di sini apa ya, istilahnya itu ya harus dipahami dulu ya gitu. Karena di sini berhubungan dengan energi negatif ya. Gitu ya. Nah, jadi kalian harus bisa menyikapi juga dengan suatu doa sama ikhtiar, dan kalau bisa dinetralkan. Itu saran saya ya, agar bisa lancar ke jenjang selanjutnya, kan seperti itu ya. Sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Ya, ini kalau saya tangkap ya, di asmara kelihatannya di sini kelihatannya akan bagus ya. Ini Scorpion ini kelihatannya akan bagus. Cuma di sini sayangnya apa ya, istilahnya 50-50 ya. Saya tadi melihatnya itu bagus secara terawang, itu bagus ya. Terus tiba-tiba keluar petunjuk 50% 50%. Artinya apa? Ketika kalian ada masalah ya, terus kalian mau menyelesaikan, itu kalian akan bisa terbantukan sama The Lover. Bagian yang seperti itu akan bisa pulih kembali, akan bisa damai lagi. Dan yang 50% lagi itu kelihatannya apa ya, bukannya tidak berhasil, biarpun kalian terbantu kan adanya The Lover. Yang 50% lagi tetap saya mengatakan ya mungkin masih proses lah. Ketika mungkin suasananya masih memanas ya, masih dalam suasana saling konflik, ya harap bersabar aja dulu, mungkin itu masih proses ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi jelas ya, jadi ke hari ke depan kelihatannya ketika mungkin kalian ada masalah terus cepat selesai, cepat dingin, ya syukur alhamdulillah, berarti yang 50% mengena sama kalian, karena terbantukan juga oleh energi The Lover ya, petunjuk The Lover. Ketika di 3 hari ke depan kalian ada konflik terus masih memanas ya, berarti apa ya, istilahnya itu ya mungkin masih proses lah, masih proses untuk bisa damai lagi.
tidak masalah, yang penting tetap sabar saja dan semangat untuk bisa menyelesaikan ya. Jangan ditanggapi ataupun jangan diikuti amarah ataupun emosi sobat ya, biar masalahnya cepat reda. Nah, seperti itu ya. Ini untuk masalah pekerjaan di sini kelihatannya, kalau saya tangkap sih tadi cukup bagus ya, jadi cukup welcome, cukup selamat datang dan tidak akan ada masalah ya. Ketika itu ada masalah mungkin ya tidak tidak terlalu rumit lah ataupun tidak terlalu mengkhawatirkan ya. Kelihatannya akan ada beberapa dari kalian bahkan akan mencapai sebuah target-target ya, mungkin bisa penyelesaian ataupun adanya suatu kesuksesan yang selama ini kalian impikan ya. Iya. Jadi masalah keuangan ya di sini saya tadi menangkap ibaratnya kurang bisa diuntungkan ya Scorpion ya. Karena apa? Karena mungkin reaksi dedet ya, karena saya tadi menangkap adanya suatu tembakan juga ya gitu ya. Di sini kelihatannya keuangan kalian akan ada suatu banyak sendatan. Karena saya tadi menangkap adanya suatu bisa dikatakan aura yang gelap gitu ya, berkabut. Jadi kemungkinan kerezekian ya ataupun keuangan ataupun mungkin ketika kalian dijanjikan keuangan di sini kelihatannya kan kandas sobat, akan kurang bisa mengena sama kalian. Saya rasa kalian harus sigap ya, itu tadi kalau bisa dinetral ya, cuma dikontrol saja tentang masalah pengeluaran dan pemasukan, jangan sampai lebih besar dari pengeluaran daripada pemasukan. Karena di sini jelas ya, kartu utama kalian ini bagus 9 of Cup, ini menandakan ada suatu kelancaran rezeki, adanya suatu kalian akan didatangi suatu kerezekian ya. Cuma di sini terpending akhirnya ya. Terpending, bisa saja terpending, bisa saja kandas karena adanya suatu kartu konflik the tower, misalnya the tower. Ini adalah kartu, istilahnya itu kartu negatif ya, menandakan bahwa seseorang itu adanya suatu pengiriman energi yang kurang baik juga sih ya. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga manfaat. Apapun itu, yang baik tetap jadikan semangat motivasi, syukuri, aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah, agar kita lebih waspada, lebih sukses, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi beda dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian sobat ya, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikannya. Tetap saya selalu berpesan ketika kalian ada masalah tidak kunjung selesai, apalagi kalian merasakan mengetahui bahwa itu tidak wajar ya, jangan diabaikan ya. Nah, tidak ada salahnya kalian sikap, istilahnya itu lakukanlah secara pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa, juga ikhtiar hanya orang-orang di bidangnya sobat, jangan diabaikan. Jika kalian abaikan itu makin menggerus kalian nanti ya, karena sudah banyak yang konsultasi ya, itu tadi awalnya diabaikan, akhirnya terjadi penutupan aura yang kuat sehingga ya memang banyak yang juga minta dibukakan lagi auranya kan, seperti itu. Karena kan jelas nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah secara otomatis sobat ya, ketika orang tersebut tidak mau mengubahnya, yaitu tadi dengan dua metode. Apalagi sudah merasakan, sudah mengetahui tidak mau merubah ya, nasib tidak akan berubah kalau tidak orangnya sendiri. Nah, kan seperti itu ya, semoga bisa dipahami sobatnya. Oke sobatnya, sekali lagi mungkin sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.